Makanya tadi saya bilang destinasi orang percaya itu memiliki mengenakan kodrat ilahi. Ini perjuangan yang berat dibanding kita mau membangun gereja besar. Bangun gereja besar itu mudah. Ya kasih gula-gula, undang penyanyi rohani yang terkenal, seneng datang, mudah itu. Tapi bagaimana saudara ini dibentuk Tuhan melalui Roh Kudus, kuasa Allah melalui firman-Nya, sehingga menyentuh hati pikiran dan merubah cara berpikir saudara, sehingga saudara bisa mengenakan kodrat ilahi. Waduh, itu lebih dari segalanya, anugerah Tuhan itu. Sebab itu yuk kita tadi seperti dari awal, karena waktu ini cepat saudara, berjalan bergerak cepat. Kita udah di penghujung 2025 loh. Kita tidak tahu ini ke depan bagaimana. Dan memang Tuhan tidak akan pernah memberitahukan keadaan apa yang akan terjadi ke depan nanti. Kenapa? Karena saudara harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Makanya berjuang, kita diberikan nafas. Jangan hanya cukup aku, terima kasih, tetap sehat, tetap kuat. Nah, kamu diberi nafas hidup, diberikan kesempatan supaya saudara mengenakan kodrat ilahi. Itu destinasi yang harus orang tebusan temui, miliki, kalau enggak dibuang oleh Bapa. Itu sebabnya firman Tuhan, kuduslah kamu kudus sebab aku kudus. Artinya kamu harus mengenakan kodrat ilahi. Waduh, ini pelayanan yang paling berat dibandingkan mendoakan orang mati, jenguk. Itu mah gampang. Tapi bagaimana merubah orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus sampai mengenakan kodrat ilahi. Ini kalau saya ngomong gini orang mikir ini pendeta udah gila nih, gak jelas. Tapi memang ini keselamatan. Keselamatan itu untuk supaya saudara dikembalikan kepada rancangan semula Allah, di mana Allah Bapa menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Itu. Jadi keselamatan jangan hanya penebusan dosa perbuatan di hidup di bumi, tapi harus benang merahnya dibalikin lagi dari awal penciptaan Allah terhadap manusia, yaitu bagaimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau hanya percaya Yesus, dosaku sudah diselamatkan, sudah tidak diperhitung, nanti mati masuk surga, itu dari setan itu yang ngajar. Tuhan Yesus tidak mengajar seperti itu. Memang dari Yesus hanya menebus dosa kesalahan perbuatanmu, tapi manusia batiniamu tidak diubah, gak bisa masuk surga. Nangkep saudaraku? Ini doktrin yang udah ribuan tahun yang melekat di dalam kesesatan cara berpikir orang Kristen hari ini. Darah Yesus sudah menebus dosaku, aku sudah diselamatkan, semua tidak Iya benar. Tapi manusia batiniamu sudah berubah belum? Sehingga kamu bisa mengenakan kodrat ilahi itu. Kalau enggak, tetap kamu belum selamat. Karena pada intinya hakikat keselamatan dalam Tuhan Yesus itu harus dikembalikan kepada rancangan semula Allah, di mana manusia yang sudah ditebus dosanya, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, harus mencapai gambar rupa Allah. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya Yesus itu gambar Allah yang ditemukan, manusia yang menemukan gambar Allah. Itu Yesus. Makanya dia manusia. Dia bukan setengah manusia, setengah Allah. Dia benar-benar seperti saudara dan saya. Sampai dia pun mencapai tujuan destinasi. Kalau Yesus tidak mencapai gambar Allah di dalam hidup Kristus itu, nggak akan dibilang Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Berarti nggak saudaraku? Dia mencapai itu. Dia berjuang untuk hidup dalam kehendak Allah. Penurutannya, apapun yang Bapa surga perintahkan, dia harus lakukan. Walaupun dia harus menyerahkan nyawanya untuk penebusan, dia lakukan dan selesaikan sempurna. Makanya dia katakan selesai. Yesus itu. Nah saudara, kita orang percaya mengikut Yesus, kita pun harus seperti dia. Karena Yesus sudah menunjukkan bahwa Yesus pun sudah bisa. Jangan pikir, oh gak bisa,
Saya kan cuma jemaat biasa, itu untuk pendeta, untuk orang-orang khusus, orang-orang yang diurapi. Nah, ini pembodohan dalam kehidupan orang Kristen karena kesesatan itu. Doktrin yang mengajarkan karena darah Yesus sudah menebus dosa kita, kita sudah selamat. Mana ada Tuhan mengatakan begitu? Kodratmu sudah berubah belum? Hah? Kalau belum berubah kan makanya saudara harus berurusan dengan Tuhan. Ketemu Tuhan. Menemukan dan cari wajah Tuhan, lalu bisa berjalan dengan Roh Kudus. Sehingga itu kodratmu akan, ya itu lahir. Merekah itu kodrat ilahi. Keagungan kehidupan anak Allah. Karakter Yesus. Sifat-sifat Allah.